Ya sudah nih, masa mau terlalu. Nggak boleh ketawa. Tapi itu lucu banget, itu lucu banget. Tapi gini, selain lucu, banyak orang menganggap yang kita lihat visualnya tadi itu lucu. Tapi yang harus kita hargai adalah mereka mengalahkan ketakutannya supaya divaksin. Itu gue setuju dan selamat malam, apa kabar? Dan kembali lagi hadir di Kata Netizen. Tuh, yang akan kita obrolin sekarang adalah berbekal hasil survei Bank Kompas periode Desember sampai 9 Januari 2021 yang bilang, jadi ada 55% responden, 50-an% responden yakin vaksinasi itu aman. Tapi ada 20-an persen responden belum yakin dengan keamanan vaksin. Apa? Nggak seterkejut itu. Tapi Riko, lo agak kurang lo takut nggak sih kalau misalnya nanti akan divaksin? Lo Sabtu? Gue Sabtu besok divaksin. Karena masuk ini ya, wartawan ya? Jurnalis ya. Oh ya, takut nggak divaksin? Belum, biasa aja. Nanti mungkin takutnya di hari Jumat malam kali. Enggak sih, gue nggak berpikir apa-apa sih. Oh ya, berarti lo tetap being normal aja ya, netral aja ya? Apa yang harus gue lakukan memang? Nggak ada sih, memang panik kan? Itu tidak menjadi jawaban ya. Dan kita lihat dulu mendingan gegeran medsos hari ini daripada kita ngobrol mulu. Baru aja gue mau bridging ke situ. Gak usah di bridging lama. Nah, jadi untuk gegeran medsos minggu ini yang pertama itu adalah datang dari Boril. You know Boril? Ariel. Ariel Noah dulunya. Tahu? Apa dipanggil Boril sih? Gak tahu, aku juga gak tahu. Cuma di beberapa artikel online bilang Boril. Itu pertanyaan serius. Kenapa dipanggil Boril? Aku nggak tahu. Oke. Ntar habis ini kita searching. Nah, Boril ini hadir di podcastnya Sule. Kita lihat videonya dulu deh. Mana nih videonya nih? Divaksin itu karena si badannya udah kenal sama si corona. Jadi saya tuh bisa lebih cepat. Jadi kan gini ya, kalau saya cerita sedikit ya, ini bukan teknis ya, cuman ini saya ceritain. Begitu si virus masuk ke dalam badan, apalagi dia kan langsung menyerang bagian situ, dia kan ada proteinnya tuh. Nah itu tuh suka diambil sama si antibodi kita. Oke. Nah kalau ini karena ini virus baru, jadi si antibodi itu kan belum kenal. Kalau misalnya flu udah kenal, kalau flu mah tinggal diginiin gitu. Karena baru, jadi dia nggak kenal. Jadi si antibodi itu ditipu sama si virus itu. Jadi si virusnya berkembang biak, jadi banyak. Nah kalau misalnya udah divaksin, kan udah tahu duluan. Nah begitu ada corona beneran masuk, nggak siap si ET. Jadi bisa sakit tapi nggak parah. Jadi kayak kena flu aja mungkin kayak kena flu gitu. Jadi itu sih sebenarnya mah kan yang dicari itu begitu kena corona badannya lebih siap. Jadi si virusnya itu nggak berkembang biak. Kalau dia nggak berkembang biak, dia nggak, insya Allah nggak nularin lagi ke orang lain. Iya. Dan sebenarnya mah yang kita lindungi teh orang-orang yang nggak bisa divaksin. Yang TBC, yang punya masalah imunitas, kan mereka nggak bisa divaksin. Ya. Begitu kena corona pasti sakit langsung. Ya. Nah kita tuh sebenarnya selain melindungi diri sendiri, melindungi mereka juga. Lo ngerti nggak apa yang disampaikan sama Ariel barusan? Harusnya gampang dimengerti nggak sih? Gue dapat poinnya sih. Jadi kalau divaksin itu bukan cuma ngelindungin diri sendiri, tapi ngelindungin orang lain. Betul, sama kayak kita menggunakan masker kayak gitu ya. Ini supaya nggak kemana-mana nih. Iya, droplet ya, Wak. Muncrat kemana-mana, betul. Jadi, apa yang dikatakan Ariel, aku setuju banget sih. Dan apakah... Bentar, nggak usah kamu dengan aku. Apakah gara-gara Ariel di sini lebih baik menjadi influencer pemerintah gitu ya? Kita jawab di Kata Netizen minggu lalu. Nah, apa sih, Dik? Kan minggu lalu kita ngebahas tentang influencer pemerintah. Oh iya. Gimana sih ini? Kayaknya harus dikasih pelajaran lagi deh. Oke, berikutnya ini masih ada soal video yang kemarin sempat rame banget dibicarakan di media sosial Twitter. Nih, kita lihat videonya. Ini lansia itu ya? Kenapa? Yang vaksin buat lansia kan dikembangkan kan? Betul, RSUD Kembangan Jakarta Barat. Jadi antrinya ini panjang banget dan faktanya ini antrinya sudah ada sejak jam 5 pagi. Tapi kalau kondisi sekarang lebih tertib sih kayak gitu. Cuman yang dipertanyakan di sini adalah di antrian panjang lansia ini adalah apakah yang salah sistemnya atau orangnya yang keranjing yang datang pagi-pagi gitu. Kalau rumah sakitnya kemarin bilang gara-garanya kan orang belum tahu dapat informasi banyak juga soal ini. Jadi mereka prefer datang lebih pagi. Oh, masuk akal. Tapi maunya memang ada ibaratnya mekanisme untuk mesti diatur sih.
Kenapa? Mesti diatur lah, biar nggak Betul. menimbulkan kerumunan. Harusnya ada mekanisme vaksin yang lebih clear gitu. Jadi tidak ada kerumunan kayak gini. Ya gitu lihat. Aduh. Karena satu Kita ngomong pakai masker agak ini ya. wah, susah nafas, Wak. Muka gue berembun. Oh, masker lo yang biasa banget, nggak kayak gue yang keren gini? Kenapa emang? Aduh, wah itulah. Kurang dipuji loh. Iya, karena terakhir gue dibilang maskernya kekecilan kan, takut kelahap. Nah, berikut ini adalah berita yang menurut gue cukup bikin ngakak ya, karena gue ngakak sih pas baca beritanya. Ada 15 mobil yang kecelakaan dari para sultan yang ada di Tuban. Kalau orang kecelakaan jangan diketawain, Dika. Tapi itu kecelakaannya itu kecelakaan kecil yang tidak menyebabkan Oke. korban jiwa. Ya, nggak Jadi mungkin, karena tetap aja kemarin, musibah, Dik. kenapa? Tetap aja musibah. Iya sih. Ini gue Tapi- ngobrol sama salah satu orang yang beli mobilnya. Betul. Jadi kan beberapa waktu lalu ada kan yang di Desa Sumur Geneng di Kabupaten Tuban Jawa Timur itu mereka beli mobil sampai 150 lebih mobil. Karena satu warga bisa dapat 15 sampai 28 miliar gara-gara Betul, pembebasan dari lahannya. uang ganti rugi itu kan. Nah, ternyata beberapa warga yang beli mobil itu nggak bisa nyetir mobil, Wak. Jadi akhirnya keluar parkiran, nabrak, keluar garasi, nabrak. Itu 15 mobil semuanya itu apa ya? Ibaratnya itu kecelakaan lokal gitu loh. Ada yang nabrak garasi, Bom pagar. ya, Kak. Iya, kayak bom kar. Jadi wahana ya di sana. Tapi yang mesti diperhatikan adalah lu kalau beli mobil kan ada pajaknya lagi, ada servisnya lagi. Itu yang Betul, tapi untungnya nih ya, di artikel berita yang aku baca di kompas.com kemarin, dibilang bahwa para warga yang mobilnya rusak ini tidak harus bayar uang perbaikan karena ternyata mereka sudah karena bisa beli lagi. klaim asuransi sih lebih tepatnya, bukan beli lagi, itu impulsif namanya. Duitnya masih banyak, jangan ragu, jangan takut. Oke, kita akan bahas soal vaksin tadi. Jadi sekarang ini lagi divaksinasi. Tadi pagi wartawan presiden juga datang sampai hari ini kacamata gue berembun ya. Berembun banget parah. Anyway, nanti akan ada psikolog, ada dekan Fakultas Kedokteran UI dan juga epidemiolog. Kita akan bahas masih ada orang-orang yang ragu divaksin, masih ada orang-orang yang nggak mau divaksin. Kenapa orang mesti divaksin? Wow, kita tunggu setelah jeda berikut ini.